Kali ini kita akan membahas tentang apa itu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan yang bervariasi, yaitu sekitar 5–70 km. Lapisan kerak di daratan atau kerak benua lebih tebal sekitar 30–70 km dan terbentuk dari batuan granitik dengan kandungan silika dan aluminium yang tinggi. Sedangkan kerak di dasar laut atau kerak samudra lebih tipis sekitar 5–10 km dan terbentuk dari batuan basaltik yang kaya akan silika, besi, dan magnesium. Kerak bumi bersama dengan bagian atas mantel atas yang kaku membentuk litosfer yang terbagi menjadi lempengan tektonik yang bergerak perlahan-lahan akibat aliran konveksi di bagian bawah mantel. Apakah kamu pernah mendengar kata litosfer? Litosfer adalah salah satu nama lapisan yang menyelubungi bumi. Terus, apa yang terjadi kalau tidak ada litosfer? Yang pasti, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan hidup di bumi karena langsung menginjak magma yang sangat panas. Nah, ternyata banyak loh yang bisa dibahas dari litosfer ini. Kira-kira manfaat litosfer itu apa aja ya? Litosfer dibentuk dari apa aja ya? Capscrolling hari ini kita kenalan dengan litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos yang berarti batu dan sfer yang berarti bulatan. Oleh karena itu, lapisan litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer ini mencakup kerak bumi, yaitu lapisan kulit bumi yang paling atas terdiri dari batuan. Maka litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Umumnya litosfer tersusun dari unsur silikat. Nah, litosfer terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Lapisan yang terdiri dari unsur silisium dan aluminium atau sial. Lapisan ini adalah lapisan kerak bersifat padat yang punya ketebalan sekitar 35 km. 2. Lapisan yang terdiri dari silisium dan magnesium atau simak. Lapisan ini sifatnya elastis dan punya ketebalan sekitar 65 km. Struktur lapisan litosfer. Terus, lapisan litosfer terdiri dari apa aja sih? Yuk kita simak struktur dari lapisan litosfer mulai dari bagian terdalam hingga permukaan bumi. A. Inti bumi. Lapisan ini merupakan bagian inti bumi yang paling dalam dan berada di pusat
Ketebalan inti dalam sekitar 1.200 km, tersusun dari logam padat seperti besi dan nikel. B. Inti luar. Inti luar adalah lapisan terluar dari inti bumi, terletak di bawah mantel bawah. Ketebalannya mencapai sekitar 2.300 km dan terdiri dari logam cair, terutama besi dan nikel. C. Mantel bawah. Lapisan ini membentang hingga kedalaman 2.900 km dari pusat bumi, terletak di bawah mantel atas. Meskipun sifatnya mirip dengan mantel atas, batuan pada mantel bawah lebih padat dan kental karena dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang lebih tinggi. D. Mantel atas. Mantel atas merupakan lapisan di bawah kerak dengan ketebalan hingga sekitar 2.900 km. Lapisan ini tersusun dari batuan padat bernama periadit yang kaya akan mineral seperti silikon, magnesium, dan besi karena sifatnya yang padat dan kaku. Mantel atas termasuk dalam litosfer. E. Kerak samudra. Lapisan ini adalah bagian terluar litosfer yang membentuk dasar samudra dengan ketebalan hanya sekitar 5-10 km. Kerak samudra tersusun dari batuan seperti basalt yang mengandung mineral silikon dan magnesium. F. Kerak benua. Lapisan ini berada di bawah daratan dan memiliki ketebalan yang bervariasi, rata-rata antara 30-50 km. Kerak benua lebih tebal dibandingkan kerak samudra dan tersusun dari batuan granit yang memiliki komposisi mineral lebih kompleks daripada bawah. Manfaat lapisan litosfer. Guys, penasaran enggak sih apa aja ya manfaat lapisan litosfer? Ternyata lapisan litosfer memiliki manfaat seperti berikut. Sebagai sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara. Sebagai pemenuhan kebutuhan industri seperti besi dan aluminium. Sebagai bahan pembuatan perhiasan seperti mineral instan, emas, dan perak. Seperti energi bahan peledak seperti uranium, sumber bahan baku pupuk seperti nitrogen dan fosfat, sebagai pelindung bagian dalam bumi, sebagai tempat berpijaknya makhluk hidup di bumi. Selanjutnya ada mantel bumi. Apa saja fungsi mantel bumi? Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggal sejauh ini. Makhluk hidup semua berkumpul di bumi dan belum ada planet lain yang cocok untuk kehidupan. Hal tersebut terjadi lantaran bumi memiliki atmosfer yang mengandung banyak sekali oksigen. Selain itu, ada juga air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Suhu rata-rata di bumi juga cukup stabil, yaitu 22 derajat Celcius. Namun, tahukah Anda bahwa manusia hidup
di lapisan bumi terluar. Bumi ternyata terdiri dari beberapa lapisan yang membentuknya. Lapisan tersebut berupa kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Bagian dalam bumi memiliki sifat aktif dan memiliki inti yang terisi dari besi padat. Sedangkan pada inti luar bumi terdapat fluida yang menciptakan magnet dan lapisan tebal relatif padat. Pada bagian mantel, lapisan mantel bumi termasuk lapisan dalam bumi yang memegang peranan cukup penting. Mantel bumi terletak di satu tingkat di atas kerak yang artinya berada di posisi kedua dari bawah. Pada lapisan ini terdapat dua jenis mantel, yaitu mantel luar dan mantel dalam bumi. Mantel luar bumi. Lapisan mantel luar bumi memiliki ketebalan 10-300 km di bawah permukaan bumi. Suhu yang ada di lapisan mantel luar ini juga cukup tinggi, yakni 1400 hingga 3000 derajat Kelvin. Suhu tersebut membuat logam-logam yang ada di dalamnya sudah mengeras. Mantel dalam bumi. Bagian kedua dari lapisan mantel bumi adalah mantel dalam. Mantel dalam bumi ini jauh lebih tebal dari mantel luarnya. Ketebalan bagian ini berada di sekitar 300 hingga 2890 km di bawah permukaan bumi dengan suhu yang mencapai 3000 derajat Kelvin. Pada lapisan bumi ini juga sudah mulai terisi logam cair. Menjadi lapisan bumi paling tebal daripada lapisan lainnya. Mantel bumi memiliki ketebalan di atas rata-rata ketebalan dari lapisan ini, mencapai 2900 km. Hal itu berkaitan dengan fungsinya untuk melindungi inti bumi yang merupakan lapisan terdalam. Karena itulah, selain nama mantel bumi, lapisan ini juga terkenal dengan sebutan lapisan astenosfer karena fungsinya untuk menjaga inti planet. Lapisan selanjutnya dan merupakan lapisan yang terdalam dari bumi adalah inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai 3500 km dan menjadi pusat dari massa bumi sehingga sangatlah padat. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. Inti bumi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian luar dan juga bagian dalam. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel meski cair. Tingkat kepadatan lapisan ini sangatlah tinggi. Inti luar ini mempunyai ketebalan sekitar 1400 km dan suhunya antara 8000 hingga 11000 Celcius F. Sementara inti bumi bagian dalam suhunya mencapai 9000 hingga 13000 Celcius F. Ketebalan lapisan inti bumi bagian dalam ini sekitar 800 mil. Itulah ketiga jenis lapisan yang dimiliki atau yang menyusun planet bumi.
Ketiga lapisan tersebut memang berbeda dan mempunyai ciri khas satu sama lain. Selain itu, masing-masing lapisan juga mempunyai karakteristik serta fungsinya masing-masing. Dan di antara ketiga lapisan bumi tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu lapisan. Lapisan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenal inti bumi atau core. Ada banyak sekali hal yang akan kita bahas mengenal lapisan bumi ini. Penjelasan mengenal inti bumi yang lengkap adalah sebagai berikut. Sekilas mengenal lapisan inti bumi atau garis besar. Mengenal inti bumi telah kita ketahui bersama. Namun kita juga akan membahas mengenai inti bumi ini secara detail. Inti bumi merupakan salah satu lapisan dari bumi yang menjadi pusat segala apa yang ada di bumi. Biasanya apapun yang menjadi pusat maka letaknya akan di tengah-tengah. Hal ini juga berlaku pada inti bumi. Karena bentuk bumi yang bulat, maka letak lapisan inti bumi ini berada di paling tengah bola bumi, sehingga bisa dikatakan juga sebagai lapisan yang paling dalam. Lapisan inti bumi ini mempunyai ketebalan sekitar 3.500 km dan ini jauh lebih tebal daripada kerak bumi yang kita gunakan untuk berpijak. Mengenal bagaimana bentuk lapisan inti bumi, para ilmuwan menyepakati bahwa inti bumi ini sangatlah padat dan juga menjadi pusat massa yang dimiliki oleh bumi. Karena menjadi pusat massa, maka disinilah aktivitas magnetik dan juga gravitasi dibentuk dan juga dibangkitkan. Inti bumi luar dan inti bumi dalam. Inti bumi kita ketahui sebagai salah satu lapisan yang dimiliki oleh bumi yang berada di paling dalam. Namun tahukah Anda bahwa lapisan inti bumi ini ternyata dibedakan menjadi dua macam? Lapisan inti bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti bagian luar dan juga lapisan inti bumi bagian dalam. Perbedaan di antara keduanya belum diketahui secara pasti. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi lapisan bumi ini semakin dalam semakin panas. Jadi antara lapisan luar dan lapisan dalam suhunya lebih panas. Lapisan dalam. Lapisan inti bumi bagian luar ini merupakan lapisan inti bumi yang mempunyai ketebalan hingga sekitar 1.400 km ke arah dalam, dan sisanya yakni sekitar 1.600 km adalah inti bumi bagian dalam. Meskipun keduanya mempunyai ketebalan yang berbeda, namun fungsinya akan tetap sama atau tidak mempunyai perbedaan secara mencolok. Material inti bumi. Setiap lapisan bumi mempunyai material penyusunnya masing-masing. Begitu juga halnya dengan lapisan inti bumi ini. Bagian inti bumi ini mungkin akan berbeda antara lapisan luar dan juga lapisan dalam dari inti bumi tersebut.
Berikut ini merupakan penjelasan mengenai material dari masing-masing bagian inti bumi. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Inti bagian dalam merupakan bagian dalam bumi yang sangat padat dan terdiri dari kristal-kristal besi dan juga kristal-kristal besi nikel. Itulah garis besar penjelasan mengenai bentuk dan juga materi penyusun dari lapisan inti bumi. Secara umum memang dapat kita katakan bahwasannya bahan utama yang dikandung dalam inti bumi adalah besi dan juga nikel. Suhu di inti bumi. Selanjutnya mengenai suhu di inti bumi. Di planet bumi, semua bagian semakin ke dalam maka akan semakin panas. Maka dapat kita katakan bahwasannya inti bumi jauh lebih panas daripada mantel bumi. Apalagi kerak bumi. Inti bumi berisi material-material yang sangat panas. Hal ini menjadi gambaran betapa panasnya kondisi di dalam sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya inti bumi ini lebih panas daripada matahari sebagai pusat dari tata surya. Namun, pernyataan ini masihlah simpang siur karena jika kita ketahui suhu dalam inti bumi yang paling dalam sama dengan suhu di permukaan matahari. Tekanan di bagian dalam inti bumi ini mencapai 6.000 derajat Celcius. Suhu yang demikian ini sangatlah besar dan pastinya panas sekali. Sementara di inti bumi bagian luar memiliki suhu sekitar 3.800 derajat Celcius. Bila kita bandingkan, maka antara inti bumi bagian dalam dengan inti bumi bagian luar jauh lebih besar inti bumi bagian dalam. Hal ini sama dengan pernyataan bahwa semakin dalam bagian bumi, maka akan semakin besar suhunya. Itulah pernyataan mengenai suhu di inti bumi. Selanjutnya masih banyak sekali hal-hal mengenai inti bumi yang menarik untuk dibicarakan. Namun nyatanya informasi lengkap dan detail mengenai inti bumi ini masih menjadi sebuah misteri. Bahkan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ilmuwan mengenai inti bumi ini, baik mengenai suhu, hal-hal yang ada di dalam dan lain sebagainya. Peranan inti bumi bagi aktivitas yang dilakukan oleh bumi. Inti bumi merupakan pusat yang dimiliki oleh bumi, di mana pusat ini juga sekaligus menjadi kendali untuk menggerakkan bumi. Inti bumi menghasilkan gaya magnetik dan juga gravitasi, sehingga kita mengetahui bahwa gravitasi bumi ini bisa muncul karena adanya inti bumi ini. Ada beberapa peranan yang dihasilkan oleh inti bumi ini. Peranan-peranan dari inti bumi akan dipaparkan sebagai berikut. Menghasilkan gaya gravitasi. Peranan dari inti bumi yang pertama adalah menghasilkan gaya gravitasi.
Kita semua pasti sudah mengetahui dengan baik mengenai gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah yang menyebarkan kita dapat berdiri dan menempel di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi ini, maka kita akan senantiasa bisa melakukan aktivitas di permukaan bumi dengan lancar tanpa ada gangguan. Dapat kita bayangkan jika tidak ada gravitasi bumi, tentu kita akan melayang-layang seperti jika kita berada di luar angkasa. Hal ini tentu saja akan sangat menghambat kita untuk beraktivitas. Jangankan untuk beraktivitas, bahkan untuk bergerak saja akan terasa sangat sulit. 1. Menghasilkan gaya gravitasi. Peranan dari inti bumi yang pertama adalah menghasilkan gaya gravitasi. Kita semua pasti sudah mengetahui dengan baik mengenai gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah menyebabkan kita dapat berdiri dan menempel di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi ini, maka kita akan senantiasa bisa melakukan aktivitas di permukaan bumi dengan lancar tanpa ada gangguan. Dapat kita bayangkan jika tidak ada gravitasi bumi, tentu kita akan melayang-layang seperti jika kita berada di luar angkasa. Hal ini tentu saja akan sangat menghambat kita untuk beraktivitas. Jangankan untuk beraktivitas, bahkan untuk bergerak saja akan terus sangat sulit. 2. Menghasilkan adanya gaya magnetis. Selain menghasilkan gaya gravitasi, bumi adanya inti bumi enggak akan menghasilkan gaya magnetik, sehingga dapat kita ambil kesimpulannya bahwasannya adanya gaya-gaya magnetik di bumi ini tidak lain berkat adanya inti bumi. Jika inti bumi tidak ada, maka bisa jadi gaya magnetik pun tidak ada. Padahal gaya magnetik ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan bumi mengalami revolusi bumi. Selanjutnya, peranan inti bumi adalah menyebabkan timbulnya aktivitas tahunan bumi, yakni revolusi bumi. Revolusi bumi ini merupakan peristiwa bumi melingkari matahari sebagai pusat tata surya. Berkat adanya revolusi bumi ini, maka kita mengenal tanggal Masehi dan kita mengenal tahun-tahun revolusi bumi ini juga akan menyebabkan banyak sekali dampak-dampak yang tentu ada berupa manfaat bagi bumi dan juga bagi makhluk hidup, termasuk manusia yang paling banyak membutuhkannya, menyebabkan terjadinya gunung berapi meletus atau erupsi gunung berapi. Dampak yang selanjutnya adalah menyebabkan timbulnya aktivitas gunung berapi, yakni erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi atau yang lebih kita kenal sebagai gunung meletus merupakan peristiwa muntahnya atau keluarnya material-material dari dalam bumi ke permukaan bumi. Erupsi gunung berapi ini akan berperan mengurangi gejolak yang berada di dalam bumi. Material-material yang dikeluarkan dalam erupsi ini berasal dari inti bumi dan sebagian dari mantel bumi.
Penyebab dari terjadinya erupsi gunung berapi ini antara lain karena adanya pergerakan lempeng-lempeng yang berada di dalam bumi. Itulah beberapa peranan yang dimiliki oleh inti bumi. Meskipun hanya disampaikan sejumlah kecil saja, namun peranan inti bumi ini sebenarnya sangatlah banyak. Mungkin sebagian besar dari kita tidak menyadarinya. Namun, inti bumi ini sangat berperan penting bagi bumi. Kesimpulan, bumi terdiri dari 4 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Di dalam dan di sekitar bumi terdapat 5 lapisan, yaitu geosfer atau litosfer, atmosfer, hidrosfer, kriosfer, dan biosfer. Semua lapisan ini berinteraksi untuk membentuk kehidupan seperti apa adanya di bumi. Kehidupan itu meliputi tanah tempat kita berjalan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, tempat-tempat dingin tempat kita tinggal, dan semua makhluk hidup di bumi.